SMP 233. Susunan acaranya Bapak Ibu, pembukaan sudah saya buka tadi, kemudian dilanjutkan nanti Indonesia Raya, dinyanyikan secara bersama-sama, kemudian doa dan sambutan kepala sekolah, serta dilanjutkan oleh CGP kita, yaitu diskusi yang akan dipandu oleh Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 233 Jakarta kepada Ibu Dr. Anda Tri Hastuti MM, disilakan. Terima kasih Bu Hesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat kepada kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Hesti Dwi Gunarti MPD selaku pengajar praktik dan dalam hal ini sebagai pendamping dari kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Ita EPD selaku peserta guru penggerak yang dalam hal ini nanti akan memaparkan materinya di diskusi ini. Yang saya hormati Bapak Ibu semua undangan yang menjadi undangan di peserta di kegiatan diskusi pada pagi menjelang siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini pada hari ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi tugas pemerintah ya Bu ya, dalam rangka program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang menjadi program ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kepada Bu Ita silakan nanti disampaikan materinya. Setelah itu Bapak Ibu silakan ditanggapi, kita diskusikan ya Ibu ya. Kemudian untuk Ibu Hesti ya tentunya kami sangat berharap untuk bimbingan dan anak-anaknya. Bapak Ibu semuanya, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya kita semuanya berharap dan berdoa mudah-mudahan Bu Ita bisa lulus di program guru penggerak ini dengan baik dan memuaskan, tentunya setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan. Demikian Bu Hesti dan Bapak Ibu semuanya, pengantar dari saya cukupkan. Selamat memaparkan materi Bu Ita, sukses untuk Bu Ita, sukses juga untuk Bu Hesti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah.
Ibu Dr. Anda Tri Hastuti MM. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung memasuki kegiatan inti kita pada pendampingan individu kedua pada pagi hari ini. Diskusi kita tentunya dengan tema visi dan prakarsa perubahan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 233 Jakarta, yang akan dipandu oleh calon guru penggerak hebat kita, yaitu Ibu Ita MPD. Dipersilakan kepada Ibu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, kayaknya saya lebih leluasa di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 233 Jakarta, Ibu Dr. Anda Tri Hastuti MM, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Hesti, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan tata usaha. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa memandu kegiatan diskusi kita yang ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus saya lakukan dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya sudah menyiapkan, mungkin bisa sambil disimak paparan di depan. Boleh Mbak? Baik, hari ini tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk berdiskusi tentang visi sekolah kita dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di SMP Negeri 233 Jakarta. Namun sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan sebaik puisi. Jadi hari ini saya mau baca puisi. Boleh Mbak usul slide berikutnya? Oke. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan puisi Bu. Puisi ini berjudul Aku Melihat Indonesia, karangan Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Melieu, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Melieu itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itu adalah visi yang disampaikan oleh Presiden pertama kita,
dalam bentuk puisi. Kali ini kita mau diskusi sebelum kita sampai pada menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Maka mari sama-sama kita diskusikan, kita samakan persepsi. Nanti Bapak Ibu silakan disebutkan mimpinya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sebenarnya. Nanti langsung dituliskan di depan oleh Mbak Husnul. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Boleh silakan Bapak Ibu disampaikan keinginannya pada sesi diskusi kita di pagi hari ini. Boleh, siapa yang mau memulai duluan nih? Mimpi apa? Karena setiap kita kan punya mimpi. Boleh, siapa yang mau memulai duluan? Menyampaikan, Pak Ali. Silakan Pak. Pak Ali mimpinya apa nih? Saya memimpikan dan mengharapkan anak didik kita itu memiliki moralitas yang tinggi, dalam arti anak kita itu bisa menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, sehingga tidak ada istilah kata bullying atau menganggap orang lain itu rendah dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ai. Luar biasa, boleh kita kasih plus buat Pak Ai nih. Mimpinya luar biasa. Ternyata Pak Ai punya mimpi memiliki moralitas yang tinggi dan menghargai satu sama lain. Ini baru satu. Yang lain coba. Apa kira-kira mimpinya? Silakan disampaikan mimpi. Boleh Pak Surya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin anak-anak SMP 233 khususnya itu mempunyai akhlak yang mulia, bernalar, kritis, dan kompetitif. Itu yang ingin saya harapkan dari anak-anak SMP 233, sehingga tidak bisa dipengaruhi informasi negatif dari luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Pak Surya. Boleh kita kasih plus juga buat Pak Surya. Ternyata Pak Surya punya mimpi, mempunyai akhlak yang mulia, bernalar kritis dan kompetitif. Ayo silakan Bapak Ibu, siapa lagi yang masih punya mimpi? Kira-kira mimpinya apa? Oh boleh Bu, boleh banget Bu. Punya mimpi. Baik, Ibu Hesti, Ibu Ita, dan Bapak Ibu semua, boleh ya saya ikut punya mimpi juga ya. Ya. Sejalan dengan kurikulum yang sedang kita kembangkan, ini juga sangat sesuai dengan dasar negara kita, falsafah negara kita, Pancasila. Jadi kayaknya saya bermimpi nih Bu, saya kepinginnya anak-anak SMP 233 ya, terutama kalau baik yang sedang belajar maupun sampai lulus nanti, memiliki karakter sebagai pemuda Pancasila, memiliki karakter warga negara yang Pancasilais begitu Bu ya. Jadi karakter Pancasila di Pancasila ini sepertinya sudah mencakup semua nih Bu, dari berketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima itu berkeadilan sosial bagi seluruh bangsa. Artinya kita berharap anak-anak lulusan kita nanti kalau sudah bekerja, sudah menjadi pejabat, itu betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin negara yang betul-betul memikirkan keadilan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Begitu Ibu. Itu mimpi saya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Ibu ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu. Ibu kepala sekolah kita punya mimpi memiliki karakter sebagai pelajar Pancasila gitu ya Bu. Oke, yuk berikutnya siapa lagi yang masih punya mimpi? Oh, boleh. Sudah ada dua yang angkat tangan.
Nah, kita kasih Bu Lasri dulu ya, Bu. Kasih Bu Ita. Tentunya mimpinya maunya yang indah-indah Bu Ita. Yang indah kemudian terbangun dari mimpi itu menjadi nyata. Ya, mimpi saya tentunya murid-muridnya mau ingin yang cerdas. Kemudian memiliki kepedulian. Kepedulian di sini banyak ya, kepedulian terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Jadi mimpi saya itu sudah sama yang lainnya dengan mimpi teman-teman. Kemudian saya tambahkan memiliki cerdas Mbak Nur, memiliki kepedulian dan cerdas. Terima kasih Bita. Ya, terima kasih Bu Lasri. Boleh kasih aplausnya buat Bu Lasri. Ternyata Bu Lasri memiliki mimpi, memiliki kepedulian dan cerdas. Yang berikutnya dari Bu April. Terima kasih. Sebenarnya sama dengan Bu Lasri, memiliki kepedulian. Cuman mungkin kalau saya bahasanya adalah memiliki kepekaan rasa gitu Bu. Jadi dia bisa peka kalau teman-teman itu ada kenapa-kenapa, jadi saling bantu, saling tolong-menolong. Kemudian saya juga ingin mempunyai peserta didik yang kreatif, karena kebetulan kan saya guru seni budaya ya. Saya ingin punya murid yang kreatif dan memiliki pemikiran-pemikiran yang di luar kotak gitu, out of the box. Jadi, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh kasih aplaus buat Bu April ini. Bu April punya mimpi memiliki kepekaan rasa antar sesama, kreatif dan inovatif. Oke, berikutnya masih ada yang mau menyampaikan kira-kira mimpinya apa? Ada yang mau menyampaikan kembali? Apa mimpinya udah terangkum semua, jangan-jangan sama yang di depan nih? Kalau saya Mbak Usnul. Saya juga punya mimpi Bapak Ibu. Jadi saya sudah buat, Bu Hesti, Bu Tri, mohon izin, saya sudah buat semacam desain mimpi saya 5-10 tahun ke depan. Saya punya mimpi memiliki peserta didik yang memiliki kepekaan yang tinggi, kepedulian yang tinggi, dan berakhlak mulia. Karena ada banyak sebenarnya mimpi saya, Bu, punya murid yang cerdas, yang kompetitif, yang berakhlak mulia. Karena kita ketahui bahwa kondisi saat ini murid-murid kita itu mulai banyak terkena pengaruh luar, Bu. Ketika dia berbicara itu selalu membawa embel-embel yang kurang baik, dan itu terasa sekali. Jadi saya punya mimpi nanti kalau saya punya murid 5-10 tahun ke depan, itu yang kalau ketemu di sekolahan dia udah assalamualaikum Bu, pagi Bu, kemudian bahasanya pun enak didengar gitu. Dan itu mimpi saya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang punya mimpi? Kalau lagunya siapa Bu April tuh yang mimpi? Niji kan yang punya mimpi. Jadi setiap kita punya mimpi. Atau ada lagi yang mau menyampaikan? Gak ada? Cukup? Udah pas kali ya mimpi. Pak Kurnia udah menyampaikan mimpinya belum? Oh, belum. Sebenarnya Ibu Ita sudah banyak sekali disampaikan ya, mulai dari awal yang terutama pastinya kita memimpikan anak yang berakhlak mulia ya, atau anak yang memiliki sifat religius. Nah, itu sudah. Nah, kalau saya lihat dari permasalahan yang ada di sekolah, bahwa banyak sekali permasalahan yang ada di sekolah ya, yang dihadapi anak-anak. Oleh karena itu saya bermimpi anak-anak itu memiliki kemandirian, baik itu dari sikap, perilaku, dan dalam menghadapi masalah. Karena dengan dasarnya setiap masalah itu mereka bisa mampu mandiri dalam mengatasi problem yang dihadapinya. Mungkin tambahannya itu saja, kemandirian. Terima kasih Bita. Iya, terima kasih Pak Kurnia. Boleh kita kasih aplaus buat Pak Kurnia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rangkumkan di sini banyak sekali mimpi kita yang semuanya ingin kita membuat sebuah visi yang berpihak pada murid. Karena kita pengen punya murid yang punya akhlak mulia dan sebagainya. Boleh Mbak Usnul dilanjut?
Jadi ini yang pertama. Jadi sebelum kita lanjut ke visi kita, ada lagi beberapa pertanyaan yang kita coba isi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ini yang pertanyaan yang kedua adalah kita percaya. Jadi ini dilanjutkan nih. Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, siapa yang mau melanjutkan? Kira-kira di dalam benak Bapak. Oh ya, Bu Lastri boleh. Kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang mempunyai hati, pikiran yang bersih. Sambil diketik, sudah Bu Lastri, pelan-pelan. Seorang anak Yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Gimana Bapak Ibu, sepakat gak dengan Bu Lastri ini? Kalau kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Gimana Bapak Ibu, sepakat gak nih dengan pendapatnya Bu Lastri? Oh ya, mungkin ada yang mau nambahkan itu kata-katanya. Kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Ini sepertinya Bu Lastri menjiwai sekali ya filosofi Ki Hajar Dewantara PPKN. Oke, jadi kita sepakat ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang mau menambahkan? Kita percaya karena setiap orang kan punya pandangan masing-masing ya. Kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Kira-kira kita sudah sepakat belum nih Bapak Ibu nih? Sudah? Oke, sudah ya Bapak Ibu ya? Sama ya, kita samakan. Oke, kita samakan dulu persepsinya. Yang pertama berarti kita sudah sepakat bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Ini sesuai banget Bu Lastri dengan filosofi Ki Hajar Dewantara loh. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara, oh boleh Bu, boleh. Mohon izin Bu Esti, kayaknya saya kok tergelitik ingin ikut urun rembuk ini Bu Ita. Jadi selain yang sudah disampaikan Bu Lastri tadi, menurut saya murid atau anak ini adalah aset bangsa yang harus kita kelola dengan baik, supaya dari yang belum memiliki kemampuan ya Bu ya, karena namanya masih anak ya, kita olah sedemikian rupa sedikit demi sedikit supaya nantinya menjadi anak-anak yang berpotensi. Begitu Ibu ya, berpotensi untuk nusa bangsa dan agama, yang berprestasi, yang berpotensi. Jadi murid atau anak-anak didik kita ini merupakan anak-anak aset bangsa, aset yang menjadi tugas kita untuk supaya aset ini menjadi aset yang sangat bermanfaat, yang menjadi aset yang bisa dimanfaatkan secara maksimal potensinya ya Bu ya, dikembangkan, dimaksimalkan potensinya. Seperti itu Bu Ita, mungkin boleh ya menambahkan Bu Lastri ya. Terima kasih Bu, ini luar biasa Bu. Kalimatnya ini langsung sekalinya keluar langsung wow, aset bangsa, betul. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus kita kelola dengan baik. Terima kasih Bu Tri ini kata-katanya. Oke, berarti kita sudah punya kesamaan dua. Yang pertama tadi, kalau murid adalah seorang anak yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Dan murid adalah aset bangsa yang harus kita kelola dengan baik. Oke, kita lanjut yang ketiga nih. Nah, ada pertanyaan ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan. Nah, kira-kira kalimat lanjutannya apa ya Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan. Kira-kira kelanjutannya apa? Saya lagi? Boleh. Kali ini yang pertama Bu Esti. Jadi kepancing asik nih diskusi. Apa tadi Bu Ita? Di sekolah kita mengutamakan budaya positif. Begitu ya Bu ya? Kita mengutamakan budaya positif supaya tadi yang menjadi aset bangsa tadi bisa terasah, terkelola secara maksimal. Sementara itu dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Di sekolah kita mengutamakan budaya positif. Ada lagi Bapak Ibu, apa ya kalimat selanjutnya ya? Pendidikan karakter.
Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Oke. Sekolah kita mengutamakan KBM, kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid. Oh, berarti yang berikutnya, Mbak Husnul, mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid. Kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid. Ada lagi Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid. Kira-kira ada lagi nggak nih? Pelayanan. Oke, pelayanan Mbak Husnul, kita mengutamakan pelayanan. Pelayanan pada murid. Oke, ada lagi? Kira-kira apa ya? Saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Saya rangkum kembali nih. Di sekolah kita mengutamakan budaya positif, pendidikan karakter, kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid, kemudian kita mengutamakan pelayanan pada murid. Kayaknya udah include atau ada yang mau ditambahkan lagi nih Bapak Ibu? Apa sudah ya? Sudah include semua ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya, masih ada 2 pertanyaan. Jadi hari ini kita diskusinya lumayan panjang ini. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira kelanjutannya apa ya? Putri mau coba duluan? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ya? Kira-kira kelanjutannya? Individu yang sedang berproses. Individu yang sedang berproses. Oke. Individu yang sedang berproses. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa individu yang sedang berproses. Oke. Ada lagi? Murid di sekolah kita Mengembangkan potensi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Sekolah tempat mengembangkan potensi diri. oh ya, sekolah tempat mengembangkan potensi diri. Oke, sekolah tempat mengembangkan potensi diri. Ada lagi? Apa nih kira-kira? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia individu yang sedang berproses. Kemudian sadar betul bahwa sekolah tempat mengembangkan potensi diri. Apa Bu Lastri? Kayaknya ada yang mau disampaikan di muka, ada yang orang yang Membaca wajah saya. iya. Ini just kidding nih, jangan ditulis. Bawa ke kantin itu menyenangkan. Bawa ke kantin itu menyenangkan. Jangan ditulis Pak Usul. Bawa ke kantin itu menyenangkan. Karena kalau sekolah kan biasanya ditunggu jam bel istirahat ya Bapak Ibu. Kayaknya nggak cuma muridnya juga deh, kayaknya gurunya juga bunyi bel tuh udah senang Bu Hesti asik bisa ke kantin. Apa kira-kira Bu Lastri? Baik, ini yang seriusnya nih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa literasi adalah untuk membuka wawasan berpikir. Literasi. Oke, literasi adalah untuk membuka wawasan berpikir. Wow, kalimatnya itu ya. Sekali dia mengeluarkan kata-kata PPKN-nya keluar. Ada lagi Bapak Ibu, kira-kira apa nih? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk bisa meraih cita-citanya. nah, sekolah merupakan tempat untuk meraih cita-citanya. Oke, jadi kita sudah dapat nih 1, 2, 3, 4. Mungkin saya baca kembali ya Bapak Ibu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka individu yang sedang berproses. Sekolah tempat mengembangkan potensi diri. Kemudian literasi adalah untuk membuka wawasan berpikir. Lalu yang terakhir, sekolah merupakan tempat untuk meraih cita-cita. Jadi murid-murid di sekolah kami, Bu Hesti, memahami bahwa sekolah ini tempat mereka untuk meraih cita-cita, untuk mereka mengembangkan potensi diri. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira nih jawaban ini? Mengembangkan prestasi sekolah. Mengembangkan prestasi sekolah. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk
mengembangkan prestasi sekolah. Gitu. Apalagi ya? Kita warga sekolah, di sekolah ini yakin untuk dapat berkolaborasi. Itu saya, Mbak Husnul. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat berkolaborasi dalam mengembangkan potensi peserta didik. Kayaknya begitu. Nah ya, ada lagi Bapak Ibu, kira-kira nih kalimat kelanjutannya apa ya? Apa sampai di sini aja nih kelanjutannya nih Bapak Ibu? Ini kita kayak lagi main kuis ya Bapak Ibu. Dapat mewujudkan visi misi sekolah. Dapat mewujudkan visi misi sekolah. Oke, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi misi sekolah. Betul banget Pak Kurnia. Kalau kita punya visi misi tapi kita nggak yakin kan sulit ya untuk diwujudkan. Jadi ini pas banget ini. Jadi warga sekolah di SMP 233 ini miliki keyakinan bisa mewujudkan visi misi sekolah. Oke, boleh kasih aplaus buat kita semua dulu Bapak Ibu. Karena ini perjalanannya masih panjang ini. Oke, berikutnya Mbak Usul boleh? Oh masih ada ternyata. Satu lagi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa ya? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa? Yuk. Kira-kira bekerja sama dan kekompakan adalah bekerja sama dan kekompakan adalah cara adalah cara untuk mewujudkan visi mungkin untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bekerja sama dan kekompakan adalah cara untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Ada lagi nggak ya kira-kira? Apa nih kalimat lanjutannya? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bekerja sama dan kekompakan adalah cara untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Apa kira-kira ya Bapak Ibu ya? Apa ini aja ya? Kayaknya udah include semua ya? Untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Saya paham bahwa Sekolah Sekolah. tempat untuk mentransfer ilmu. Sekolah tempat untuk mentransfer ilmu. Kayaknya Pak Surya lagi mikir-mikir tuh, dia tadi saya lihatin Pak Surya lagi mikir ke atas. Oh ternyata mengeluarkan kata-kata ini. Oke, makasih Pak Surya. Jadi saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah tempat untuk mentransfer ilmu. Kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu? Apa? Oh ya banyak, boleh Bu, silakan Bu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mendidik dengan hati untuk mengembangkan potensi murid. Oke, mendidik dengan hati untuk mengembangkan potensi murid. Jadi kelihatan banget ini keberpihakan pada muridnya ya Bu ya. Ada lagi? Mungkin kata-kata yang masih di awang-awang ini. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa merupakan stakeholder untuk mencapai keberhasilan visi dan bahwa merupakan stakeholder untuk mencapai keberhasilan visi dan untuk mencapai keberhasilan visi dan misi. Jadi yang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami merupakan stakeholder untuk mencapai keberhasilan visi dan misi sekolah. Kita sudah punya nih 1, 2, 3, 4. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Semakin banyak kita berdiskusi, semakin banyak sekali mimpi kita yang nantinya akan mengalir dengan begitu saja. Yang berikutnya apa ya Mbak Usul ya? Nah, Bapak Ibu, namun sebelumnya boleh ke slide berikutnya Mbak Usul, kita buka dulu nih visi sekolah kita nih. Nah, inilah visi sekolah kita Bu Hesti. Ini adalah visi SMP Negeri 233 Jakarta. Terwujudnya generasi cerdas
dan kompetitif sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ayo kita simak bareng-bareng visi kita sambil kita kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menurut Bapak Ibu nih, apakah visi SMP Negeri 233 Jakarta ini, slide sebelumnya deh Mbak Usul. Sebelumnya boleh. Nah, apakah visi yang ada dari SMP 233 ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kira-kira nih, visi yang kita sudah buat pada saat raker ini sudah menunjukkan belum? Oh, ini punya 233 nih. Sudah kelihatan nih bedanya, ini 233 nih, ini SMP, misalnya SMP 147 nih. Kira-kira visi kita udah menunjukkan itu belum ya Bapak Ibu? Visi kita tadi apa? Terwujudnya generasi cerdas dan kompetitif sesuai profil pelajar Pancasila. Kira-kira nih visi kita ini udah kelihatan belum nih pembedanya? Ini nih 233 gitu. Sudah Pak Surya? Iya. Oke, sudah kata Pak Surya. Bapak Ibu yang lain gimana? Oke. Oke, ya berarti kita harus tahu visi dari sekolah lain. Oke, itu dari Bu Lastri. Kalau Pak Surya bilang ini sudah ciri khasnya 233 gitu ya. Nanti kita boleh sambil menilik visi sekolah lain ya Bu Lastri ya. Visi tetangga kita apa? Bapak Ibu yang lain gimana? Ini udah kelihatan belum? Ini punya 233 loh. Iya nggak apa-apa Bu. Kan kita diskusi. Jadi kalau diskusi kan nggak bisa sejalan terus ya Bu Lastri. Ya silakan. Karena saya pernah baca itu rata-rata sekarang di belakang apa visinya itu belakangnya adalah sesuai profil Pelajar Pancasila. Mungkin berbedanya adalah di bagian depannya. Yang pertama dari sekolah lain ada yang mewujudkan generasi unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Nah yang membedakan itu sepertinya di depannya, di belakangnya sama sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, berarti yang membedakan kita itu di bagian depannya Bu Hesti, karena kami mengusung kata cerdas dan kompetitif, karena kita punya mimpi ya kan, punya mimpi, punya peserta didik itu yang cerdas, bukan pinter ya Bu, cerdas. Jadi kalau anak cerdas itu kan konotasinya lebih luas pengertiannya. Kemudian kompetitif, kompetitif kan punya daya saing. Jadi anak-anak kita ini terakhir kami mengikuti lomba roket ya Bu Lastri. Alhamdulillah masuk tahapan berikutnya ya Putri, yang lomba roket, ya roket air. Jadi memang di sekolah ini, sekolah kita ini kita sedang membangun daya bersaing, daya juang anak-anak Bu, terus untuk berkompetisi. Itu visi kita. Kemudian yang berikutnya Mbak Husnul, ini visinya. Nah kalau teman-teman Bapak Ibu lihat apakah visi yang kita punya yaitu terwujudnya generasi cerdas dan kompetitif sesuai dengan profil Pancasila ini sudah berpihak pada murid belum ya? Dari visi yang sudah kita buat. Kalau yang saya tampilkan berikut di depan ini adalah misinya. Apakah visi yang sudah kita buat sudah menunjukkan keberpihakan pada murid? Sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, Bu Hesti, ternyata visi kami sudah. Berarti visi SMP Negeri 233 Jakarta sudah menunjukkan keberpihakan pada murid. Mungkin izin saya bacakan Bu Hesti, ini ada beberapa misi dari SMP Negeri 233 Jakarta. Yang pertama, melaksanakan pembiasaan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekolah kami alhamdulillah sudah melaksanakan pembiasaan. Kalau siang itu ada sholat zuhur dan asar berjamaah Bu. Jadi anak-anak diminta untuk sholat terlebih dahulu berjamaah di sekolah. Itu salah satu bentuk pembiasaan yang dilakukan di sekolah kami. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Alhamdulillah SMP 233 tahun ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum merdeka kami melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya berpihak pada peserta didik. Itu ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial dan emosional. Ini juga baru saya dapat pada saat pendidikan calon guru penggerak, yang mungkin nanti akan sama-sama kita diskusikan bersama lagi pada lain waktu. Kemudian kami ada kegiatan proyek.
yang kami laksanakan setiap hari Jumat. Insya Allah nanti menjelang Oktober sekitar tanggal 13 ya Bu Lastri, kami akan mengadakan selebrasi proyek pertama Bu. Jadi sesuai dengan misi kami melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian misi berikutnya adalah menumbuh kembangkan semangat belajar, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Lalu mengembangkan komunitas belajar di sekolah. Alhamdulillah di sekolah kami setiap hari Rabu ada kegiatan diskusi guru-guru dalam penerapan kurikulum merdeka terkait dengan proyek pelajar Pancasila. Kemudian kami juga punya MGMP sekolah di mana teman-teman selalu berdiskusi terkait kegiatan KBM. Karena di sekolah kami masih menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 9 dan kelas 8. Kemudian misi berikutnya, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Jadi untuk kegiatan-kegiatan non-akademik pun Alhamdulillah 233 punya banyak prestasi akademik juga, banyak sekali lomba-lomba yang kemudian anak-anak kita mendapatkan juara Bu Hesti. Kemudian meningkatkan pengembangan diri peserta didik. Pengembangan diri yang terakhir itu saya ingat ada kegiatan yang memanggil BNN kalau nggak salah itu. Itu menambah informasi buat peserta didik bagaimana sih sebenarnya narkotika dan sebagainya sehingga mereka bisa terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Kemudian memberikan pelayanan prima kepada warga sekolah dan masyarakat. Ini juga salah satu misi kami. Alhamdulillah ketika kegiatan PPDB kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mereka juga puas sih dengan kemanitiaan PPDB kemarin Bu Hesti karena SMP 233 bisa memberikan pelayanan yang luar biasa kepada warga sekolah dan tentunya pada masyarakat. Boleh kita kasih aplaus dulu buat SMP 233 yang luar biasa. Dan tentunya untuk Putri juga karena semua ini bisa terlaksana di bawah arahan dari Kepala SMP Negeri 233 Jakarta. Yang berikutnya. Oke, boleh dilanjut Mbak. Oke, kalau tadi kita sudah cek ternyata visi kita sudah berpihak pada murid. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, maka kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi, program apa aja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Kalau tadi visi kita sudah berpihak pada murid, maka pada diskusi kita yang berikutnya adalah kita akan membuat program. Kira-kira program apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah dalam rangka menunjang visi kita. Visi kita tadi terwujudnya generasi yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang kita mau diskusi nih, Putri, Bu Hesti, mohon izin Bapak Ibu, kita akan diskusi kira-kira program sekolah apa ya yang mau kita buat yang bisa menunjang atau mendukung dan menjadi indikator keberhasilan dari visi dan misi kita. Boleh Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau kasih ide nggak nih? Kan kalau kita diskusikan jadi dua arah ya Bapak Ibu. Nanti saya kering juga kalau saya terus ini. Siapa Bapak Ibu? Kira-kira punya ide apa nih program sekolah nih? Silahkan. Programnya kan sudah kita berlangsung. Iya. Tuh. Ya, berarti kita tuliskan bareng-bareng ya Bu Lastri ya. Jadi kita review kembali nih program-program. Jadi sekolah kami sudah melaksanakan beberapa agenda kegiatan Bu Esti. Jadi sambil ini pun juga merupakan bagian yang menunjang visi sekolah kami. Berarti kita akan tuliskan kembali ya Bu Lastri ya program sekolahnya. Oke, dimulai dari yang pertama, ekstrakurikuler. Penggunaan CBT. Pembiasaan. Penggunaan CBT, oke, pembiasaan. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi programnya? LDKS ya, Bu, waktu dekat ini ya? Iya, LDKS. Kemudian apa lagi? Kegiatan-kegiatan yang menunjang visi kita. Terwujudnya generasi cerdas dan kompetitif. Apa kira-kira? Pembentukan satgas sekolah.
Berarti ini termasuk kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ya, Bu? Yang sudah direncanakan sama yang belum. Yang Punya siapa tahu Bapak Ibu punya ide lagi. Oke. Saja itu bisa dicatatkan tentunya di raker tahun depan. Oke, jadi buat catatan di raker tahun depan ya. Dan berubah yang sudah ada tidak. Oke, ya siap. Jadi ini sekalian membuat program nanti setelah raker berikutnya ini bisa dijadikan bahan masukan begitu ya Bu Esti ya pada kegiatan raker. Kira-kira punya ide-ide segar apa nih Bapak Ibu? Bu April mungkin yang jiwa muda, biasanya kalau yang muda itu punya ide-ide yang kreatif gitu ya. Kunjungan ke galeri mungkin. Kunjungan ke galeri. Galeri apa nih? Galeri ponsel apa? Oh, galeri seni. Kan kali aja mau lihat iPhone terbaru gitu kan. Kunjungan galeri seni ya, boleh nih kayaknya keren nih. Kalau kunjungan saya ikut ya Bu April, jangan lupa. Oke, ada lagi ya kira-kira apa ya Bapak Ibu yang bisa kita masukkan itu sebagai program yang menunjang visi misi sekolah kita. Studi banding. Oke, studi banding. Oke. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan melalui keikutsertaan di workshop. Oke, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik melalui kegiatan workshop gitu ya Bu? Ya, pelatihan. Oke, pelatihan workshop. Kemudian apa lagi? Kira-kira ide-ide baru. Oh, yang berhubungan dengan kompetitif apa ya Bapak Ibu? Mengikuti kompetisi lomba. Mengikuti lomba-lomba kompetitif. Atau mungkin kita mengadakan lomba gitu pada saat ulang tahun Hari Guru tahun depan, lomba-lomba anak-anak yang misalnya mereka debat atau pidato atau apa yang itu mengunggah rasa mereka untuk bersaing gitu, pengen bersaing positif dengan teman-temannya. Atau yang sekarang lagi tren itu kan bikin vlog ya Bu, mungkin lombanya lomba bikin vlog gitu, tapi disiapkan oleh sekolah melalui OSIS misalnya, di lomba-lomba yang kekinian lah gitu ya. Oh ya, kelas meeting. Oke, ada lagi nggak nih Bapak Ibu? Program apa? Doakan ya Bu Hesti menang nih gitu. Amin. Tingkat nasional. Oke Bapak Ibu, kita udah dapet nih beberapa program ini yang sudah dijalankan dan nanti akan kita jalankan ke depan. Kira-kira ada lagi nggak ya ide-ide baru yang itu bisa menunjang visi kita? Jadi kita juga punya moto Bu Hesti. Moto kita apa ya? Ayo, apa moto kita? Cerdas. Boleh kita coba ya Bapak Ibu ya? Semoga masih semangatnya kita coba ya. Moto SMP Negeri 233. Cerdas, kompetitif, berakhlak mulia. Kita coba lagi. Kayaknya masih lemas ini. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Ini kita punya moto Bu Hesti. Moto SMP Negeri 233. Cerdas, kompetitif, berakhlak mulia. Boleh kasih aplaus buat kita semua. Oke, terima kasih. Jadi ini coba terus kami gaungkan ke anak-anak Bu, agar karena apa yang diulang terus menerus itu kan akan terekam secara tidak sadar di alam bawah sadar mereka, bahwa mereka adalah anak-anak yang cerdas, kompetitif, dan ditutup dengan kata berakhlak mulia.
Karena kami punya mimpi, murid-murid kami bukan hanya cerdas, kompetitif, tapi ia tetap berakhlak mulia. Jadi seperti itu, ini beberapa program kami. Bapak Ibu, ayo coba kita keluarkan lagi ide-ide barunya nih, kira-kira apa lagi ya program sekolah yang untuk merangsang supaya peserta didik kita itu terwujud generasi cerdas dan kompetitif terutama. Tadi dihubungkan dengan yang pertanyaan-pertanyaan tadi di awal, kebanyakan mimpi-mimpi Bapak Ibu tadi yang disampaikan, nah itu bisa dituangkan dalam program-program yang akan mendukung tadi mimpi tadi. Ya, sesuai mimpi tadi ya. Boleh Mbak Usul kita lihat lagi yuk mimpi-mimpi kita di depan di halaman. Nah, ini dia. Ini mimpi kita tadi. Nah, kita lihat mimpinya lagi deh. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki moralitas yang tinggi dan menghargai satu sama lain. Itu bagaimana ya kita menerapkannya ya? Kemudian mempunyai akhlak yang mulia, bernalar kritis dan kompetitif. Kira-kira apa ya? Program apa nih yang bisa kita buat untuk peserta didik kita itu menjadi pribadi yang menghargai satu sama lain, kemudian memiliki akhlak yang mulia. Kira-kira apa ya? Program apa nih? Kira-kira program sekolah yang bisa merangsang ya peserta didik kita menjadi pribadi yang cerdas. Apa ya Bapak Ibu ya? Programnya apa lagi nih? Yang nanti setelah raker ya tahun depan bisa kita masukkan itu ke dalam program sekolah. Apa kira-kira? Sholat asar. Ya, sholat Jumat berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Tadarus ada. Tadarus ada. Jumat. Iya. Jadi kan sekolah kita ini 2 shift Bu Hesti. Jadi kalau yang si pagi itu ada pembiasaan, ada literasi juga, kemudian ada unjuk literasi. Jadi anak-anak setelah mereka membaca, mereka diminta untuk menunjukkan hasil literasinya dengan berpidato dan sebagainya. Kemudian ada lagi tadarus. Itu hari Jumat dan Bapak Ibu yang si pagi itu mengikuti. Kalau yang siang itu kami ada kegiatan pembiasaan juga. Pembiasaannya itu ada yang olahraga senam bareng, itu sebulan sekali. Kemudian ada lagi pembinaan wali kelas, itu pun dilakukan setiap minggu. Kemudian kalau di hari Jumat karena kami yang sore, yang siang itu kami ikut upacara penurunan bendera. Jadi adil sama yang pagi. Kalau yang pagi kita ada pembiasaan kedisiplinannya melalui upacara setiap hari Senin. Dan setiap hari Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah menyambut anak-anak di depan. Dia anak datang, kita sambut sehingga mereka merasakan oh kehadiran saya dinantikan oleh Bapak Ibu guru. Ini alhamdulillah pembiasaan yang sudah berlangsung di SMP 233 Bu Hesti. Alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan yang semuanya adalah untuk mewujudkan visi sekolah kami. Ada lagi nggak Bapak Ibu kira-kira programnya? Kita balik lagi nih ke program nih. Ini saya bacakan ulang kali ya, barangkali pada saat dibacakan, oh ya ini belum. Program sekolah yang pertama ekstrakurikuler. Kemudian penggunaan CBT. Lalu pembiasaan yang tadi saya sudah sebutkan. Ada beberapa kegiatan pembiasaan ini yang digawangi oleh wakil kesiswaan kita. Kemudian ada LDKS yang nanti dalam waktu dekat insya Allah di bulan Oktober itu akan diadakan LDKS. Lalu pembentukan Satgas Sekolah. Karena kan belakangan ini juga semakin marak ya Bu, tawuran anak-anak ya. Itu marak banget belakangan ini. Kemudian ada kunjungan galeri seni. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan kunjungan galeri seni. Kemudian studi banding. Kemudian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik melalui kegiatan workshop dan pelatihan. Lalu mengikuti lomba-lomba dan kelas meeting. Saya kepikiran ini Bapak Ibu, sebuah program. Jakarta ini kan sekarang sudah luar biasa ya Bu. Kondisi Jakarta kan juga yang sudah mulai ada trust, ada macam-macam segala macam. Cuman
saya juga yakin kalau murid-murid kita mungkin ada yang belum pernah lihat langsung. Jadi kalau bisa kita ngadain program itu Jakarta virtual. Karena kalau datang langsung ke sana kan mungkin kita masih terbatas dengan segala macam prokes dan sebagainya, mengadakan kegiatan Jakarta virtual. Jadi kita membuat semacam vlog atau video langsung dan anak menyimak langsung. Ini loh sisi Jakarta yang sekarang sudah luar biasa dengan jembatan penyeberangannya, dengan taman-tamannya, supaya anak SMP 233 itu nggak ketinggalan gitu. Jangan sampai pas dia orang Citayam aja udah ke Jakarta ya Bu, masa orang Cibubur belum gitu kan. Nah itu saya punya mimpi tuh nanti sekolah ngadain itu secara virtual. Jadi kan di sini banyak guru-guru muda Bu, guru-guru yang IT-nya tuh luar biasa banget gitu. Jadi mengadakan sebuah kegiatan ditonton bareng sama anak-anak secara live. Nanti gurunya, oh ini saya lagi Bu April nih, saya lagi ada di sini anak-anak gini ya, terus kesini. Nanti lama-lama secara bertahap mereka, Bu kapan yuk kita kunjungan ke Monas misalnya, atau ke kota tua misalnya, pengen lihat langsung, pengen ngerasain langsung kalau ke taman kota yang di mana tuh, di Tebet ya kayak apa sih, awalnya dari situ dulu Bu Hesti. Jadi saya punya mimpi kayak gitu, salah satu program kita, salah satu program yang ingin sekali supaya anak-anak di SMP 233 itu menjadi anak yang cerdas, namanya Jakarta virtual. Jadi isinya tuh nonton dulu, karena awalnya kan kita dari ngelihat, lama-lama besok kita ke sana yuk gitu loh Bu. Jadi saya pengen punya mimpi seperti itu karena kebetulan kita berada di ujung nih Bu. Jadi kalau Bu Esti dari sekolah Bu Esti ke sini kan lumayan banget. Ini di ujung nih Bu. Ini paling ujung. Tapi bukan berarti kami ketinggalan informasi terkini dari DKI Jakarta. Itu. Nanti setelah program kita ini ada Jakarta virtual bisa kaya, itu bisa memotivasi anak untuk proyek P5-nya. Oh iya. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan, itu anak bisa membuat sebuah konten video yang nanti bisa menghasilkan ya cuan-cuan itu juga. Jadi mengajarkan anak bagaimana membuat sebuah konten dengan durasi yang pendek, fokus pada apa kontennya, menghasilkan. Oke, kita catat nih Bapak Ibu, kurikulum Merdeka nih, siap-siap proyek apa Bu tadi Bu? Gaya hidup berkelanjutan ya? Oh ya, berarti masuk ke gaya hidup berkelanjutan. Konten itu kan bisa berlanjut nanti untuk mencari cuan-cuan kan gitu, bisa menghasilkan uang, dan anak itu berpikir bagaimana membuat sebuah konten bisa dimengerti oleh orang lain jika diupload itu, tapi di situ di dalamnya itu nggak usah lama-lama, sedikit aja. Misalnya konten tentang SMP 233, misalnya tentang eskulnya atau tentang apa yang ditimbulkan di sini gitu, bisa itu. Tapi dengan cara tadi dulu dilihatkan ini loh, Jakarta virtual ini berarti sebuah video biar bagus ya videonya, berarti saya bisa. Saya yakin anak kita itu tanpa spontan kita, mereka udah pintar membuat vlog-vlog sebenarnya, bahkan mengedit, dan di dalamnya itu sudah banyak yang bisa dimasukkan suara, dimasukkan dengan kata-katanya, sehingga maksud tujuan dari konten tadi bisa dimengerti dengan mudah oleh orang lain. Nah, ini ide baru nih. Kita siap-siap nih Bapak Ibu. Kita bikin itu tadi masuk ke dalam proyek gaya hidup berkelanjutan. Kebetulan proyek kita yang sekarang ini udah mau selesai nih Bu. Mungkin ini bisa jadi bahan bahasan kita nanti di komunitas belajar. Sekarang kita lagi tema kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Saya jadi ngeblank nih Bu. Temanya adalah kearifan lokal. Jadi kita lagi masuk kearifan lokal, isinya kesenian Betawi, kemudian di sana ada produk Betawi juga, ada tarian-tarian Betawi yang nanti kami akan melaksanakan selebrasi. Jadi ini ide baru dari Bu Hesti ini untuk gaya hidup berkelanjutan. Boleh nih, kayaknya sih anak-anak tuh antusias banget Bu kalau yang berhubungan dengan bikin video. Iya. Iya. Untuk yang bangunlah jiwa dan raga dan kewirausahaan. Iya. Oke. Nanti bisa untuk referensi yang kedepannya, atau mungkin bisa dikaitkan dengan kewirausahaan kan. Termasuk suatu usaha. Iya. Bisa membuat sebuah konten. Berarti konten
produk, bisa itu menjadi sebuah konten. Bagaimana seorang anak membuat sebuah konten dalam rangka mempromosikan sebuah misalnya minuman hasil karya, misalnya berulang kok gitu ya, tapi dipromosikan oleh video, bisa itu. Betul. Iya, betul. Iya. Wah, ini makin banyak Bu Hesti, ini sebenarnya banyak banget loh Bapak Ibu yang mau dikeluarkan, cuma nunggu kita nih. Dikeluarkan dikit-dikit sama Bu Hesti, gak ide berkelanjutan. Jadi memang kalau Bapak Ibu ini idenya nanti kita catat ini untuk kegiatan kita berikutnya. Terima kasih Bu Hesti. Dengan kita banyak diskusi, kita punya ide-ide baru Bapak Ibu. Kalau sekolah kita ini pasti, silakan Ibu. Sekolah kita pasti bisa 233 pasti bisa sampai ke pusat. Didengar mana sih SMP 233 yang cerdas dan kompetitif? Oh, itu yang baru mengadakan Jakarta virtual misalnya. Kalau bisa mah doa kita sampai tapi sebentar lagi selesai ya Pak Anies misalnya, yang gubernur kita yang sekarang bisa datang langsung gitu loh, menengok oh ini 233. Semoga ya Bu, itu kan mimpi kita kan. Kalau Bu Lasri bilang mimpi kan mimpi, tapi jangan lupa untuk bangun untuk mewujudkan mimpinya. Jadi cuma bukan mimpi doang. Jadi tadi masukan dari Bu Hesti, terima kasih, itu bahan catatan untuk kami karena memang kami sedang masuk ke proyek yang pertama. Setelah selebrasi nanti ada 2 proyek lagi yang akan kami laksanakan. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya ini bisa menjadi bahan masukan untuk kami juga. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada program lain gak nih? Atau ini kayaknya udah banyak nih programnya yang bisa kita tambahkan untuk tahun depan? Ada yang? Iya boleh Bu April. Mungkin kita bisa manggil alumni yang berprestasi gitu, yang sudah berhasil gitu untuk cerita ke adik-adiknya gitu. Oh iya, apa tuh namanya bentuk kegiatannya ya? Apa namanya? Alumni apa ya? Alumni berbagi gitu Ya, misalnya. misalnya gitu. Boleh alumni berbagi. Jadi alumni yang kan 233 banyak nih alumni udah jadi orang-orang hebat, kita perlu panggil kembali untuk memotivasi adik-adik kelasnya. Oh iya bisa loh ya ternyata masuk Taruna Nusantara misalnya. Dulu saya SMP-nya di sini Bu. Jadi angkatan saya itu dulu ada yang keterima di Magelang Taruna Nusantara itu. Itu pertama kali Bu. Dan itu saya bangga banget Bu. Masuk pokoknya dulu itu ketika saya masih SMP Bu, harus masuk 233. Karena dulu 233 itu nomor 1, unggulan deh. Pokoknya di daerah sini berasanya harus masuk 233 karena 233 itu keren. Emang pas angkatan saya waktu itu, dan kebetulan juga ternyata teman saya lulus diterima di sekolah Taruna. Itu bisa loh dari 233. Dulu sekolahnya nggak seperti ini Bu. Sekolahnya lebih kecil dari ini dan ternyata kami bisa. Berarti sekarang ini menjadi motivasi 233 yang sekarang pasti bisa lebih baik lagi. Jadi boleh Bu April nih kegiatan kita alumni berbagi mungkin bisa nanti diagendakan memanggil alumni-alumni. Kita kan punya ikatan alumni, kita hidupkan kembali, dipanggil untuk mereka bercerita. Sehingga anak-anak kita nantinya punya mimpi, saya mau jadi seperti ini. Ada lagi gak kira-kira nih? Ide-ide baru nih. Kira-kira mau ngapain ya 233? Udah lumayan ya. Ada 12 poin ya. Ada penambahan poin-poin baru nih Bu Hesti. Mudah-mudahan dengan kita berdiskusi seperti ini, kita nantinya bisa semakin berkembang. Visi sekolah kami pun bisa terwujud. Dan harapannya mimpi kami adalah ketika disebutkan nama 233 mereka langsung ingat, oh ya itu sekolah SMP yang keren banget, yang anak-anaknya cerdas dan kompetitif. Seperti itu. Berikutnya. Oke, ternyata kita sudah di penghujung Bu Hesti. Diskusi kita hari ini terkait visi sekolah. Bapak Ibu, saya di pendidikan guru penggerak ini dapat banyak sekali ilmu, motivasi baru. Saya diajarkan bahwa apa yang saya terima itu harus langsung saya terapkan, terutama pada diri saya sendiri. Kemudian saya imbaskan kepada anak-anak di kelas saya, lalu kepada teman-teman. Kegiatan hari ini juga adalah rangkaian dari materi pada modul 1.3, visi guru penggerak. Jadi saya juga punya visi saya guru penggerak juga saya punya, dan insya Allah yang saya buat juga sejalan dengan visi sekolah saya Bu Hesti. Jadi pada materi guru penggerak itu, kalau saya boleh bilang itu materinya daging semua. Jadi harus langsung dipraktekin karena kan tiap 2 minggu tuh harus laporan.
kirim laporan aksi nyatanya apa, dan ini salah satu kegiatan yang harus kami jalani. Mohon maaf pada saat pemandu diskusi jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya juga masih belajar, dan ini adalah sebuah proses yang harus saya jalani di mana saya harus bisa untuk melakukan diskusi, memimpin pembelajaran untuk sama-sama kita memajukan SMP Negeri 233 Jakarta. Kiranya sekian dari saya, Bu Hesti, Bu Tri. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali lah Bu. Tepuk tangan untuk calon guru penggerak dari SMP 233 yang begitu hebat, sudah luar biasa kemajuannya dari yang istilahnya di awal dengan semangat yang tinggi, sekarang lebih tinggi lagi. Apalagi sudah mendapatkan materi-materi dari fasilitator dan juga instruktur di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, hari ini tadi sudah diselesaikan untuk diskusi tentang visi dan perubahan prakarsa baik. Untuk selanjutnya dari Kepala SMP Negeri 233 Jakarta untuk memberikan kesimpulan di terakhirnya. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Hesti. Alhamdulillah diskusi sudah berjalan dengan baik. Bu Hesti, kalau boleh saya menyimpulkan, sepertinya visi misi yang kami susun waktu raker itu memang sudah didasarkan dari impian-impian kita semuanya. Jadi ketika disampaikan ke sini juga itulah memang impian-impian yang sudah disampaikan di raker kemarin. Sehingga karena ini memang sudah menjadi impian kita semua, kemudian kita susun dalam bentuk visi misi. Harapan kami Bu, mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi ini bisa kita laksanakan dan bisa tercapai tujuannya atas kolaborasi kita semuanya, atas kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di SMP 233 Jakarta, baik Bapak Ibu guru, termasuk orang tua dan komite juga Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ayo apa yang sudah menjadi visi misi kita, ayo bersama-sama kita kuatkan, berkolaborasi, bersinergi untuk bersama-sama mewujudkan visi misi kita. Terima kasih Bu Ita yang sudah memandu jalannya diskusi. Terima kasih juga kepada Ibu Hesti yang sudah begitu dengan sepenuh jiwa raga membimbing guru kami Bu Ita untuk supaya bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugasnya selama mengikuti program guru penggerak ini. Harapan kami Bu, mudah-mudahan Bu Ita ini bisa lulus sukses, bisa lulus untuk keikutsertaannya dalam kegiatan guru penggerak. Tentunya mohon dengan sangat Bu Hesti untuk selalu berkenan untuk selalu membimbingnya sampai selesai nanti. Setengah tahun ya Bu? Ya, setengah tahun sampai Desember nanti ya Bu. Ya, ini Bu Ita yang kedua pendampingan yang kedua ya, dari 6 Ibu. Dari 6 pendampingan ini yang kedua Bapak Ibu. Kami tunggu selalu kehadiran Bu Hesti ke sini minimal sampai 6 kali. Lebih dari itu kami tunggu. Mudah-mudahan Bu Hesti tidak kapok ke SMP 233 walaupun tadi sempat kesasar. Ini perjuangan. Perjuangan, mudah-mudahan perjuangan Bu Hesti membimbing Bu Ita nanti membuahkan hasil yang manis untuk kita semuanya, terutama untuk SMP 233. Demikian Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Hesti, terima kasih juga kepada Bu Ita, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kesempatan diskusi pada pagi hari ini. Mohon maaf Bu, kalau mungkin tempatnya atau ininya kurang berkenan.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tri Hastuti yang sudah memberikan penguatan berupa kesimpulan. Pada dasarnya Bapak Ibu, tadi saya sudah memperhatikan dari awal bahwa visi SMP 233 Jakarta memang kalau kita cermati bersama betul sudah berkepihakan kepada murid, karena di situ mewujudkan generasi-generasi itu anak-anak kita ya Bapak Ibu peserta didik yang cerdas dan berkompetitif. Nah, di situ kita sudah sesuai dengan pembelajaran kurikulum Merdeka kita, di situ diselipkanlah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya di situ tadi sudah dipilah-pilah oleh Ibu Ita, tinggal programnya mungkin tadi Bapak Ibu masih secara acak belum berurut. Mungkin sebenarnya saya yakin di SMP sini sudah ada program kegiatan dari semester 1, semester 2 sudah ada. Mungkin karena tadi ditembak langsung menjadi agak lupa mana. Saya yakin sudah tertulis sebenarnya di dalam ya betul, di AOSP sudah ada dengan wakil kurikulumnya Bu Nur Sulastri yang sangat hebat, tentunya yakin sudah terinci dari semester 1 kegiatan. Semua kegiatan yang sudah tertuang itu dalam rangka untuk mewujudkan visi sekolah kita. Dan lengkap dengan panitianya. A+ Bu buat seluruh Bapak Ibu guru 233, luar biasa. Kemudian selanjutnya yaitu kalau di dalam KOSP-nya visi misi atau di kurikulum 13-nya ada indikatornya enggak? Indikator yang sebagai gambaran untuk mewujudkan visi. Ada ya, oke. Ada ya di depannya. Sebenarnya visi di KOSP ataupun visi di kurikulum 13 itu kan harus sama, tidak boleh beda dalam satu sekolahan. Nah, di dalam visi tersebut agar lebih istilahnya orang paham gitu membacanya atau pengawas membaca, biasanya kan ada indikatornya ya Bu Nur ya. Jadi langkah-langkah lebih baiknya gitu, alangkah lebih baiknya kalau indikator-indikator dalam rangka mewujudkan keberhasilan visi tertuang juga. Tadi saya sempat mengintip sedikit, mungkin kelupaan Bu Itanya tidak menyampaikan dengan indikator apa saja yang bisa dalam rangka mewujudkan visi yang sudah terwujud. Itu saja, mungkin untuk keseluruhan sudah luar biasa sekali. Program-programnya sudah semuanya dalam rangka menuju terwujudnya generasi cerdas dan kompetitif. Saya mohon maaf Ibu jika di sini selalu mengganggu aktivitas Ibu dan teman-teman Bapak Ibu guru. Pendampingan individu masih panjang. Mungkin nanti malah untuk pendampingan individu keempat kami masuk ke kelas Ibu. Ya, saya akan masuk ke kelas, Ibu Ita mengajar dengan modul ajar atau misalnya dengan RPP yang berdiferensi dan mengandung KSE ya, mengandung hubungan dengan emosionalnya, sosial emosionalnya itu masuk di dalam RPP-nya dalam rangka untuk istilahnya pembelajaran yang berkepihakan pada murid. Untuk PI 3 nanti kemungkinan malah masih bulan Oktober Ibu, di akhir Oktober ini masih kesini lagi bisa jadi, karena kemarin sempat off ada sekitar 1,5 bulan atau sampai 2 bulan sehingga mundur kegiatannya. Harusnya kan rutin setiap bulan, ternyata ini mundur tapi malah apa ya istilahnya, yang harusnya sebulan sekali di bulan Oktober 2 kali, bisa jadi November nanti 2 kali, sampai akhirnya di Desember itu ada panen raya. Nanti Ibu Ita di Loka ke-7, pendampingan ke-6, persiapan Loka 7 itu ada istilahnya panen raya. Panen raya itu pameran aksi nyata Bu Ita. Bapak Ibu boleh ikut nanti di dalam melihat aksi nyata para CGP di wilayah Jakarta Timur
nanti ada pameran-pameran begitu aksi nyata. Makanya kemarin saya berpesan sama Bita tolong aksi nyatanya jangan hilang, disatukan dalam sebuah file, nanti bisa dituangkan, dibuat dalam sebuah kayak spanduk atau apa, nanti akan dipamerkan, nanti ada stand-stand tersendiri untuk kelompoknya Ibu Ita. Apa saja dari setiapnya, dari SMP 233 misalnya prakarsa baiknya adanya literasi. Nah, literasi itu dibuktikan. Literasinya programnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, foto bukti konkretnya apa, itu ada di situ dipamerkan. Atau misalnya tadi ada kegiatan misalnya lomba tadi ya Bu ya, lomba air apa dan sebagainya, itu didokumentasikan saja, disusun kegiatan itu apa yang memang merupakan bentuk aksi nyata dari prakarsa baik yang sudah dijalankan SMP 233. Nanti akan dipamerkan oleh Ibu Ita di saat panen raya di loka yang ke-7 di bulan Desember akhir. Begitu saja Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Kepala Sekolah atau seluruh Bapak Ibu guru dan tendik di SMP 33 Jakarta. Saya Hesti Gunati mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.